Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firasdan. Kali ini kita akan bahas Poco M5. Oke, yang pertama kita ke soal harga dulu ya. Di Indonesia akan ada dua varian ya. Varian yang pertama kita dapat RAM 4GB dengan memori internal 64GB. Itu dibanderol dengan harga resminya Rp2.099.000. Sedangkan di varian yang kedua dengan varian RAM 4GB dan memori internalnya di 128GB itu dibanderol dengan harga Rp2.199.000. Ini sedikit di bawah harga POVA 4 ya. Dengan POVA 4 kita tahu harganya Rp2.399.000. Beda sekitar 200 ribuan, tapi memorinya sudah 8GB dengan memori internalnya 128GB. Nah, unit yang kita review ini unit dengan varian 4GB dengan memori internal 128GB. Tersedia 3 varian warna ya. Warna yang pertama seperti ini, kuning. Ini yang paling lucu. Dan kalau Anda tidak suka dengan warna yang agak ngejreng seperti ini, Anda bisa milih varian warna hijau dan warna hitam. Berdesain anti-mainstream, Poco M5 bertekstur menyerupai kulit ya di bagian back covernya. Secara visual ini kelihatan seperti kulit beneran, meskipun setelah digenggam baru ketahuan ini dari plastik. Bahannya sendiri ini plastik polikarbonat ya, dengan finishing doff. Dan desain seperti ini memiliki keuntungan tidak gampang kotor, ataupun bekas sidik jari tidak mudah menempel. Digenggamnya enak, tidak licin di tangan karena efek tekstur kulit, dan di bagian sisinya ini membulat ya, sehingga lebih bersahabat dengan tangan, tidak terasa tajam, jadi enak digenggamnya. Nah, untuk desain bagian depannya bertipe dot drop, dan saya pribadi kurang suka dengan desain seperti ini. Tapi bagian yang saya suka dari HP ini desainnya anti mainstream ya. Bagian framenya ini dibuat lebar sampai ke pinggir, mirip-mirip dengan Pixel 7. Susunan kameranya juga beda dengan HP kebanyakan. Kamera utamanya dibuat simetris dengan kamera makro di atas dan bawah ya. Dan di bagian tengah ini ada kamera deep, dibuat kecil dan sejajar dengan lampu flash. Cenderung dipaksakan sih sebenarnya. Mungkin lebih bagus kalau disandingkan dengan kamera ultrawide ya, tapi mungkin harganya akan lebih mahal. Layarnya memakai panel IPS LCD dengan ukuran 6,58 inch, beresolusi 2048 x 1080 atau sudah Full HD+. Layarnya ini dilindungi dengan kaca Corning Gorilla Glass 3. Untuk refresh rate-nya sendiri ini sudah 90Hz ya. Dan di Poco M5 ini ada fitur dynamic switch dan bisa menyesuaikan dengan penggunaan. Jika nonton video, refresh rate-nya otomatis akan ke setting 30Hz ataupun 90Hz. Sedangkan saat digunakan untuk main game, refresh rate-nya otomatis ke 90Hz. Meskipun layarnya tidak sebagus AMOLED, tapi ketajaman dan kecenderungannya cukup bagus. Terutama kalau kita bicara layar HP di harga 2 jutaan ya. Untuk tingkat kecerahannya ini salah satu yang menjadi catatan ya. Ini kita coba pakai di siang hari, terasa samar-samar ya. Jadi kalau Anda memakainya di siang hari, usahakan brightness-nya dibuat ke atau disetting ke full, karena ini terasa samar-samar untuk penggunaan di siang hari. Buat kalian yang suka memakai NFC dalam keseharian, jangan khawatir, Poco M5 ini sudah support dengan NFC ya. Dan saya juga salah satu yang harus wajib ada fitur ini di HP. Untuk melakukan bayaran-bayaran via energy system ataupun untuk isi e-money, e-tol, kita akan terbantukan dengan adanya fitur NFC ini. Untuk speakernya ini masih mono ya, kira-kira kualitas suaranya seperti ini. Kalau speaker bawahnya ditutup, suaranya jadi sangat kecil ya. Platformnya menggunakan basis Android 12 dengan versi MIUI-nya versi 13
dan kita dapat untuk update terbaru di 13.0.2. Itu untuk versi global ya. Performa prosesor MediaTek Helio G99-nya di atas kertas mendapatkan skor Antutu 330.709. Sedangkan dengan Geekbench 5 skornya mencapai angka 1704 untuk multiscore dan 538 untuk single core. Performa gamingnya saat dimainkan Mobile Legends kita dapat settingan grafik tinggi dengan refresh rate tinggi. Experience saat main lancar, tidak nge-lag dan rata-rata di 60 fps. Untuk game PUBG kita dapat settingan grafis balance ultra atau di SD height. Dimainkannya lancar, tidak nge-lag. Dan fps-nya kita dapat di rata-rata 60 fps ya. Di HP ini tidak ada sensor giroskop, jadi buat yang terbiasa pakai sensor giroskop ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk beli atau tidak. Oke, lanjut ke game yang berat seperti Genshin Impact juga lancar ya. Rata-rata FPS yang kita bisa dapatkan di 50 fps. Untuk suhunya saat dimainkan hangat-hangat saja di kisaran 38 sampai 42 derajat Celcius. Baterainya mempunyai kapasitas 5000 mAh dan kecepatan pengecasannya di 18 watt ya. Untuk kecepatan pengecasannya mampu mengisi dari 0 sampai 100 sekitar 2 jam 22 menit. Daya tahan baterai 5000 mAh-nya untuk pemakaian sehari-hari, pemakaian normal di sosial media ini sudah cukup seharian ya. Kalau dipakai untuk main game seperti game Mobile Legends, kita main selama 20 menit baterainya berkurang 4%. Main PUBG selama 20 menit baterainya berkurang 5%. Sedangkan game berat seperti Genshin Impact dimainkan selama 20 menit baterainya berkurang 6%. Terakhir di bagian kamera ya. Di kameranya ini ada 3 konfigurasi kamera. Yang paling atas ini adalah kamera utama 50 megapiksel. Kamera deep 2 megapiksel dan yang di bawah sendiri ini adalah kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Kamera ultrawide-nya absen ya. Boko biasanya ada kamera ultrawide untuk yang seri Pro. Kamera depannya beresolusi 5 megapiksel. Kamera depan maupun kamera belakang mampu melakukan perekaman di 1080 di 30 fps. Kamera utamanya menghasilkan kualitas foto dengan warna yang cenderung alami, tidak terlalu ngejreng, tapi tidak pucat juga ya. Untuk foto-foto di kondisi low light tidak konsisten ya, kadang bagus, kadang ada sedikit noise. Terlihat seperti lukisan cat air, tapi tidak terlalu parah lah. Baiknya kalau kondisi low light, mode naiknya diaktifin, ini akan cukup membantu. In overall, untuk kisaran harga 2 jutaan, kameranya sudah cukup bagus. Kalau untuk sometan, main Instagram, Facebook, atau TikTokan ini sudah lebih dari cukup. Hasil perekaman dengan menggunakan kamera belakang di resolusi 1080 di 30 fps. Seperti ini kualitasnya. Dan ini kamera wide ya. Tidak ada kamera ultra wide di sini. Ini awannya masih dalam kondisi mendung. Kita coba kestabilannya. Masih agak sedikit gempa ya, tapi lumayan stabil sih untuk kualitas kamera di harga 2 jutaan ya. Warna-warnanya alami ya, tidak terlalu ngejreng, tapi juga tidak buram. Dan ini kualitas perekaman dengan menggunakan kamera depan, hasilnya seperti ini ya. Warna baju ini hampir mirip dengan aslinya. Overall ini bagus untuk kamera di harga 2 jutaan. Untuk warna kulit ini sedikit lebih cerah dibandingkan aslinya.
ini. Padahal ini saya tidak menggunakan filter ya. Ini diambil dalam kondisi normal. Nah, ini untuk langit dan awan di sini tampak putih ya. Oke, kita kembali ke studio. Oke guys, kesimpulannya HP ini HP dengan performa yang bagus, kamera yang bagus di kelas harga 2 jutaan, fitur-fiturnya juga lengkap ya, ada fitur NFC-nya, kemudian layarnya juga sudah cukup bagus meskipun ada sedikit catatan di bagian brightness-nya ya. Catatan yang lain yang mungkin bisa jadi pertimbangan, memorinya hanya 4 GB dan itu terasa tanggung menurut saya. Kemudian tidak ada sensor gyro, serta speakernya yang masih mono. Itu bisa jadi bahan pertimbangan apakah kalian mau membeli Poco M5 atau tidak. Dan silahkan disesuaikan dengan budget dan kebutuhan yang ada ya. Oke guys, mungkin segitu dulu review kita untuk Poco M5. Silahkan like kalau suka dan dislike kalau tidak suka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru di channel ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.